Hai adik-adik. Berjumpa lagi di Arik Channel. Hari ini Arik Channel akan melanjutkan pembahasan yaitu buku tema 3 kelas 3 subtema 2 halaman 98. Oke adik-adik, langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu pada halaman 98. Di sini kita baca terlebih dahulu yaitu ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Jadi adik-adik di sini disuruh untuk membuat 5 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun yang berkaitan dengan sifat benda padat, cair, dan gas yang dilakukan secara berpasangan atau berkelompok ya adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja kakak di pertanyaan mendatar ya adik-adik. Sebelum kita mengisi pada teka-teki ini, kita buat dulu atau kita susun dulu pertanyaannya. Setelah kita menyusun pertanyaan, baru nanti kita jawab di kotak-kotak ini ya adik-adik. Untuk daftar susunan pertanyaannya, kita kerjakan di halaman 99. Kita mulai dari yang pertanyaan mendatar ya adik-adik. Di sini sudah dicontohkan untuk nomor 1 yaitu wadah tempat minum. Mendatar itu yang lurus ke sini ya adik-adik. Kalau menurun berarti yang turun gini ya adik-adik. Sekarang kita yang mendatar terlebih dahulu. Wadah tempat minum. Nah, di sini adik-adik di kotak-kotak teka-teki ini kita jawab jawabannya cangkir ya adik-adik. Di sini sudah diberi contoh nomor 1 mendatar yaitu cangkir. Sekarang kita susun soal selanjutnya yaitu nomor 2. Kakak akan menuliskan di sini sebuah pertanyaan yaitu benda padat yang dibawa petani ke sawah untuk mengolah tanah ya adik-adik. Jadi benda padat yang dibawa petani ke sawah untuk mengolah tanah. Di sini kakak menjawabnya adalah gas ya adik-adik, karena biasanya itu digunakan untuk perairan. Sekarang kita lanjut di soal maaf adik-adik, untuk nomor 2 ini adalah wujud benda selain padat dan cair yaitu gas ya adik-adik. Untuk nomor 2 jawabannya kakak tulis di bawah sini untuk jawaban nomor 2 mendatar. Sekarang susunan pertanyaan nomor 3 yaitu benda padat yang dibawa petani untuk mengolah tanah yaitu cangkul ya adik-adik. Kakak tulis di teka-teki kotak-kotak di sini ini nomor 3 mendatarnya ya adik-adik, cangkul. Untuk nomor 4 yaitu benda gas yang dihasilkan saat merebus.
Nomor 4 kakak tulis di sini ya adik-adik. Jadi jawaban nomor 4 mendatar yaitu uap ya adik-adik. Sekarang kita lanjut di nomor 5. Wujud benda yang paling rapat partikelnya. Yang paling rapat partikelnya yaitu adalah padat ya adik-adik. Kakak tulis di sini ya adik-adik, padat di teka-tekinya sini. Sekarang untuk nomor 6 yaitu benda. Kita lanjut di pertanyaan mendatar nomor 6 ya adik-adik. Benda yang elastis, yaitu benda yang elastis di sini kakak jawab yaitu karet ya adik-adik, di sini karet. Oke adik-adik, untuk susunan pertanyaan mendatar sudah selesai. Sekarang kita lanjut di pertanyaan menurun. Di sini diberi contoh yaitu wujud dari minyak ya adik-adik. Untuk nomor 1 menurun yaitu cair. Ini ya adik-adik ya, tulisannya ada di sebelah sini, cair. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2 kakak membuat pertanyaan yaitu contoh benda cair untuk bahan makanan. Di sini kakak jawab kecap ya adik-adik. Nomor 2 ada di sini, kecap. Sekarang nomor 3 ya adik-adik. Contoh benda gas yang ada di langit. Ini adik-adik kakak jawab di sini nomor 3 yaitu awan. Nomor 4, salah satu bentuk benda padat. Nomor 4 kakak jawab tetap ya adik-adik, di sini ini tempatnya. Untuk nomor 5, contoh benda cair untuk pemanis minuman. Kakak jawab sirup ya adik-adik, di sini ini tempatnya sirup. Untuk soal nomor 6, contoh benda padat dari pohon. Kakak jawab kayu ya adik-adik, di sini ini. Oke adik-adik, demikian untuk jawaban halaman 98 dan halaman 99. Mari kita lanjutkan di halaman 100 ya adik-adik. Di halaman 100 ini adalah ada macam-macam timbangan ya adik-adik. Kita baca terlebih dahulu bacaan yang ada di halaman 100. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat itu ada timbangan beras. Timbangan beras itu bentuknya seperti ini ya adik-adik. Dan ini ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Oke adik-adik, sebelum kita mengenal satuannya ini, yaitu ada satuan kilogram, ada satuan gram ya adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan fungsi dari timbangan-timbangan ini ya adik-adik. Untuk yang pertama itu untuk timbangan beras. Timbangan beras ini digunakan untuk menimbang beras ya adik-adik. Biasanya itu beras itu kan tempatnya di karung. Jadi timbangan ini dapat berfungsi untuk menimbang beras atau bahan makanan
yang beratnya lebih dari 10 kilo. Jadi menggunakan timbangan ini ya adik-adik. Sekarang yang timbangan badan. Timbangan badan ini berfungsi untuk menimbang berat badan seseorang. Selanjutnya untuk timbangan kue. Timbangan kue ini berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kue seperti tepung gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut di timbangan gantung. Timbangan gantung ini biasanya untuk menimbang berat badan balita yang adik-adik yang ada di posyandu balita. Dan yang ini adalah timbangan warung, itu untuk mengukur berat sembako yang ada di warung seperti gula, telur, dan tidak lebih dari 5 kilo ya adik-adik. Sedangkan ini adalah timbangan neraca, yaitu untuk menimbang benda yang kecil seperti perhiasan. Oke adik-adik, jadi untuk penjelasan timbangan seperti itu. Selanjutnya kita akan kerjakan halaman 101, yaitu perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Oke adik-adik, mari kita perhatikan gambar di sini dan kita pasangkan dengan timbangan yang sesuai ya adik-adik. Di sini kakak di sini adalah ada gambar bayi. Gambar bayi tadi alat timbangannya yang mana ya adik-adik, yang ada di posyandu balita tadi? Iya, ini pasangannya dengan ini ya adik-adik, timbangan gantung. Fungsinya untuk menimbang bayi. Dan ini adalah telur. Telur ini timbangannya yang sesuai adalah timbangan warung ya adik-adik. Dan untuk perhiasan ini adalah pasangannya timbangan neraca. Untuk tepung ini pasangannya adalah timbangan kue. Dan untuk karung beras ini pasangannya adalah timbangan beras. Oke adik-adik, jadi cukup sekian dulu pembahasan dari Arik Channel hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Jika ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Dan hari ini bagi yang belum mengeklik tombol like, mari kita klik dulu tombol like-nya dan juga bunyikan notifikasinya, karena Arik Channel akan melanjutkan pembahasan halaman selanjutnya supaya adik-adik tidak ketinggalan ya. Oke adik-adik, saya ucapkan atas perhatiannya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada besok.